Tapi sebenarnya kan Mbak Ari udah sering traveling ya. Ada perbedaan nggak pembacaan tarot di Indonesia atau dengan di negara-negara Barat gitu? Mungkin penyampaiannya yang berbeda ya, tapi maknanya itu kurang lebihnya, spiritnya itu sama. Sebuah kejatuhan, sebuah bukan punishment tapi menerima sesuatu yang berat, yang mungkin kok sampai seberat itu. Nah, Magician. Bagaimana Mbak Duna melihatnya magician? Dengan berjalan waktu dan buku tarot dijual bersama dengan kartunya, itu siapapun bisa membaca, interpretasi, dan juga mungkin ngobrol dengan sesama yang mendalami bidang ini ya. Jadi bisa bertukar pikiran, oh seperti ini, nah seperti ini. Halo, jumpa lagi di channel Ngopi Spiritual, di mana kami akan membahas hal-hal spiritual, sejarah, dan juga budaya leluhur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena pop culture yang sebenarnya sudah berumur ratusan tahun, yakni tarot. Tarot dikenal dengan berbagai nama yang mirip, antara lain tarot, taroki, atau taroji. Asal-usulnya sendiri tidak diketahui dengan pasti. Satu spekulasi mengatakan kata tarot berasal dari kata Arab taraha, di mana tarot adalah permainan asal Mesir yang kemudian menyebar ke Eropa Barat. Pendapat lainnya mengklaim bahwa Mesir mengadopsi permainan tarot dari daratan Tiongkok. Nah, pandangan umum lainnya meyakini bahwa tarot berasal dari Italia pada abad ke-15 Masehi. Sebanyak 28 dokumen pada periode tersebut menyebutkan permainan kartu tarot trionfi yang berarti kemenangan. Seiring dengan perkembangan zaman, kartu tarot berevolusi dari sekedar permainan kartu biasa menjadi alat spiritual dan esoteris. Pergeseran makna dari permainan tarot terjadi sekitar tahun 1781 yang ketika itu muncul anggapan bahwa tarot berasal dari Mesir kuno yang mengandung pengetahuan mistis melalui simbol-simbol di dalamnya. Sejak itu, ide tarot digunakan untuk meramal dan kemudian terus berkembang dan menyebar ke seluruh Eropa dan sekitarnya. Nah, kenapa tadi saya menyinggung soal fenomena pop culture? Kini kita sering mendengar istilah tarot reading yang cukup populer di masyarakat. Sebagian praktisi tarot meyakini bahwa banyak masyarakat percaya pada ramalan tarot karena diyakini dapat membantu mereka untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi. Jadi, fungsi tarot bukan sekedar meramal masa depan, tetapi juga sebagai media bagi diri kita untuk lebih mawas diri dalam menyikapi persoalan dan juga menjalani kehidupan. Nah, sebelum lanjut, jika Sobat Ngopi Spiritual menyukai pembahasan seperti ini, yuk tekan tombol subscribe agar Sobat Ngopi Spiritual tidak ketinggalan konten-konten kami. Untuk membahas tarot, kali ini saya sudah bersama Ukir Sari Manggalani, seorang praktisi tarot yang sudah cukup lama menekuni bidang ini. Selamat siang, Mbak Ari. Selamat siang, Mbak Duna. Apa kabar, Mbak Ari? Sehat? Baik, puji Tuhan. Gimana Mbak Duna? Saya tertarik nih soal pembahasan tarot ya, karena semakin kesini tuh orang semakin mengenal tarot ya, apalagi tersebar melalui sosmed, YouTube, Instagram maupun TikTok. Tapi sebelumnya pertama-tama boleh sedikit memperkenalkan dulu nggak Mbak Ari? Oke. Ini kalau dibilang praktisi tarot, iya dan enggak. Tapi
saya di rumah bersama saudara saya, ayah saya, kita suka ngobrol apa sih makna simbolis dari suatu gambaran, gambaran apa, kita bisa melihatnya di tarot. Jadi dari situ kita sekeluarga akrab sama tarot. Terus kemudian Berarti seluruh keluarga ya? Itu sejak umur berapa tuh Mbak Ari? ngomongnya sejak umur berapa ya? Sejak saya bisa membaca dan saya bisa lihat gambar, ada yang istimewa di antara kartu-kartu itu. Tapi lebih istimewa lagi adalah saya tidak pernah istilahnya apa ya, belajar dengan serius atau memang sengaja pengen mendalami, tapi apa kalau dibilang sebuah gift gitu boleh, tapi lebih kepada ada pengalaman dan perjalanan dalam hidup-hidup ini yang menjadikan saya akhirnya bisa membaca dan semoganya bisa berguna untuk hal-hal yang positif tentunya. Nah, berarti sejak SMP, SMA gitu iya. Terus lebih lucunya lagi, kalau orang-orang mungkin belajar tarot, saya out of the blue, teman saya memberikan kartu tarot yang 22 itu, terus dia bilang, kamu pasti bisa baca. Terus saya hubungkan lagi dengan kebiasaan saya waktu kecil sama ayah saya baca-baca, ini gambar ini maknanya ini, ternyata ada yang nyambung. Terus oke, sampai di situ saya ketemu dengan seorang asal Rusia yang bilang, kamu mungkin bisa membaca kalau kamu mau memahami dan belajar lebih serius. Terus orang Rusia? Ya. Oh ya? Namanya Lera Asimova. Halo Lera. Itu ketemu di Rusia? Jadi saya lagi traveling, terus lagi-lagi out of the blue, tiba-tiba dia menyodorkan, kamu ngerti ini adalah pohon, becoming a tree. Apa artinya? Kamu bisa membawa mungkin sukacita, mungkin membaca sedikit tapi yang positif, sehingga kamu perlu belajar tarot. Seperti itu. Oke, dan itu setelah itu berkembang ya. Oke, terus langsung aja mungkin Mbak Ria. Jadi bisa dijelaskan nggak tarot itu sebenarnya kartunya ada berapa, susunannya tuh gimana? Karena kan ada yang major sama minor gitu ya. Ya. Kalau sederhananya yang saya ketahui ya, ada 78, terdiri dari mayor arcana, minor arcana. Mayor itu biasanya kita bacanya lebih general. Kalau ingin didetailkan ada yang kecil-kecil, di mana kalau dalam hal ini saya lebih ke 22 yang gede ini ya, lebih ekspresif dan di saat itu kayaknya bisa memberikan kejelasan kepada orang awam ataupun yang sesama kita suka baca, seperti ini maknanya. Itu lebih lebih sederhana dan lebih bisa cepat dimengerti gitu. Jadi kalau Mari lebih prefer yang mayor arcana yang 22 ini ya. Nah sebenarnya ada rumus khusus nggak sih atau perbedaan gitu? Mau baca semuanya atau mau baca mayor dan minor atau gimana? Nah kalau yang mayor dan minor menguasai semua itu pastinya pakar ya. Tapi kalau dalam hal ini saya sebagai yang lebih umum, ini favorit saya yang 22 itu. 22 kartunya, tapi angkanya akan selesai di 21 karena yang satu ini 0, The Joker tuh. Dia angkanya adalah 0 ya, tapi ada juga nilainya. Seperti itu. Oke, berarti angka-angka ini ada maknanya juga dari 1 sampai 22 itu. Ya, itu menggambarkan kalau saya bukan past, bukan future, tapi apa yang saat ini lagi hits ditanyakan dengan kata kunci apa, misalnya cinta, pekerjaan, biasanya akan tercermin di pilihannya mereka yang ingin dibacakan di situ. Tapi sebenarnya kan Mbak Ari udah sering traveling ya. Ada perbedaan nggak pembacaan tarot di Indonesia atau dengan di negara-negara Barat gitu? Mungkin penyampaiannya yang berbeda ya, tapi maknanya itu kurang lebihnya, spiritnya itu sama. Kembali kepada salah satu yang mengajarkan tarot pada saya, seorang Rusia, Mbak Lera itu ya, dia juga bilang bahwa sebuah kartu akan memberi makna kepada seseorang, walaupun kartunya sama, gambarnya sama, maknanya beda, tergantung dari energi orang itu dan apa yang ditanyakan, serta cara pandang dia terhadap gambar itu. Dimana sebenarnya kita pun melihat gambar itu, kita mungkin bisa
ngerti ya, oh maknanya seperti ini atau seperti apa. Nah, yang membacakan akan memberikan detail itu. Kira-kira kurang lebihnya seperti ini, seperti itu. Jadi ya mirip-mirip antara satu dan lainnya. Tapi kalau dari Mbak Ari itu tarot sebenarnya asalnya dari mana ya? Kalau dari yang Mbak Ari tahu gitu. Kalau saya itu dari yang sekian banyak saya baca itu Mesir ya. Terus kemudian dalam perkembangannya benar di Eropa Utara mereka punya sendiri-sendiri. Misalnya kayak di Great Britain sendiri ya, Britania Raya. Karena saya dulu bermukim di sana, orang Celtic punya seperti ini, orang Inggris lainnya punya seperti ini. Tapi semuanya itu adalah ini adalah sesuatu yang selain gift juga bisa dipelajari dan memberikan apa ya istilahnya suatu pencerahan yang membuat orang lebih bersemangat, karena dibalik misalnya lihat gambar yang seram itu maknanya itu sebenarnya adalah sesuatu yang positif. Jadi setiap simbol-simbol ini mengandung sesuatu ya yang bisa diartikan gitu ya? Ya bisa diartikan. Okay. Ya. Tapi apakah Anda meyakini bahwa tarot ini bisa meramal gitu masa depan seseorang? Kalau itu kembali kepada kita kan sebagai orang-orang yang beriman, semuanya tentu diserahkan kepada Tuhan ya. Tapi seperti yang dibilang tadi, untuk menguak hal yang positif dari diri kita, mungkin dengan membaca atau melihat gambar itu kita punya semangat, punya apa ya? Sisi yang kita belum tahu, sementara orang lain bisa ikut mengupasnya agar lebih positif. Kalau saya lebih ngambilnya dari yang positif. Dari sisi positifnya. Itu berarti terkait dengan energi seorang ya ketika dibacakan atau gimana? Nah, kalau tentang energi itu iya dan tidak, tapi sebaiknya iya, karena di saat kita down atau kita apa ya, secara energi amat sangat kurang, biasanya akan memilih sesuatu yang menggambar, ya selalu menggambarkan diri kita, tapi diri kita di titik atau poin yang ibaratnya sedih. Tapi kalau kita punya harapan, semangat, biasanya kartu itu juga mencerminkan bukan promise, bukan hope, tapi akan memberikan sisi yang positif untuk kalau diikutin akan lebih positif lagi. Nah, jadi itu. Nah, apakah di samping membacakan untuk orang lain, kita bisa juga nggak sih membaca untuk diri kita sendiri? Kembali lagi, namanya kita manusia. Manusia itu apa sih? Sesuatu kadang-kadang yang nggak puas kalau kita dapatnya misalnya seperti ini, berarti harus kita baca seperti ini, tapi belum. Kita tambah lagi. Jadi akhirnya kalau diri sendiri mungkin jadi agak nggak fair gitu ya, karena bias ya mungkin. Ya, jadi bias dan kok begini sih, emang hanya segini, seperti itu. Namanya juga manusia ya. Tapi secara general itu tarot itu bisa digunakan untuk pertanyaan apapun. Pertanyaan apapun iya, sebenarnya ya. Oke. Bahkan misalnya ketika kondisi seorang dia punya penyakit apa seperti itu bisa nggak sih? Kalau detail itu mungkin kalau saya belum sampai situ ya. Tapi kalau bagi mereka yang mendalami sampai minor dan semua yang 78 besar itu kemungkinan lebih detail lagi ada di situ. Oke. Nah ini misalnya aku contoh ya, tadi kan Mbak Ari ngomong soal simbol ya. Nah ini misalnya nih the Fool gitu ya. Nah ini tuh mengartikan apa nih? Kalau dari segi positif adalah easy going, ayo dijalanin. Tapi di sisi negatifnya adalah karena terlalu semangat, terlalu berapi-api, jadi menaruh harapan itu terlalu gede, tapi tidak dengan diikuti suatu langkah yang maksudnya detail atau pasti ya, sehingga jatuhnya adalah terlalu bermimpi atau mimpinya lebih gede daripada hal yang seharusnya dijalankan. Oke, ini ada yang serem nih. Kan mungkin buat sebagian orang juga, buat saya juga mungkin kok gambarnya seperti ini dan ini kan ada tulisannya devil. Nah, itu apa tuh kalau ini? Mungkin kalau secara negatifnya sebuah kejatuhan, sebuah bukan punishment tapi menerima sesuatu yang berat yang mungkin kok sampai seberat itu. Tapi kalau mau dilihat positifnya adalah bahwa setelah ada sesuatu yang berat, walaupun berat itu
pada akhirnya akan menemukan jalan untuk tidak menjadi seperti ini. Karena posisi kartu juga ikut disertakan dan apa pertanyaannya juga akan mendasari kok kartu itu yang keluar. Nah, seperti itu. I see. Oke. Terus bisa dijelaskan nggak metode pembacaan tarot untuk seseorang gitu kalau Mbak Ari sedang membaca? Misalnya berapa jumlah kartu yang dibuka, terus bagaimana? Atau mungkin kita praktek aja atau gimana nih? Kalau saya sukanya Celtic Cross ya, ada 7 datar dan 4-nya dari atas ke bawah. Tapi itu kadang-kadang untuk membuat hitungan atau untuk membaca dengan cara seperti itu orang mungkinnya udah terlalu serius ya. Jadi kadang saya menggunakan tiga dibuka, pertanyaannya apa, kata kuncinya apa, seperti itu. Lebih yang menghibur dan ringan dan jadi tadi nilai positif seperti itu. Kita praktek aja kali Mbak Ari ya. Coba semoganya bisa hari ini. Oke. Silakan ini saya gimana nih? Mbak Dona tangannya yang dipakai tangan kiri, tangan kanan. Oke. Mbak Dona boleh kocok pakai tangan kiri. Kocoknya pakai tangan kiri. Tangan kiri satu aja, tangan kiri taruh di sini. Oh, ngambil ya? Taruh dulu, taruh seperti ini. Okay. Tangan kirinya boleh, boleh dikocok-kocok itu, jangan sampai dilihat, ya boleh diaduk-aduk aja, dengan satu tangan ya, satu tangan. Oke, ngacak aja ya? Iya, ngacak aja. Oke. Boleh. Terus saya udah. Boleh, terus pakai dua tangan, sekarang dikumpulkan. Mbak Dona bisa sebut kata kuncinya apa? Pekerjaan. Oke, pekerjaan. Bagaimana pekerjaan saat ini? Pengen yang lebih atau yang? Saya sebenarnya pengen tahu apakah saya lebih cocok untuk usaha sendiri atau bekerja di perusahaan. Gitu sih. Pertanyaan agak berat itu ya. Oke, boleh. Oke, ini supaya sederhana aja. Boleh satu aja. Coba dibuka. Oke. Kalau Mbak Dona melihatnya saat ini bagaimana? Apakah pekerjaan bersahabat dengan Mbak Dona atau Mbak Dona pengen lebih lagi? Ya kalau bisa lebih lagi sih. Oke. Berarti kartunya Mbak Dona adalah spirit untuk bekerja mandiri ya, sendiri. Walaupun mungkin jalannya agak jauh. Mbak Dona penuh semangat untuk pergi ke sana. Walaupun harus diakui juga jalan untuk merintis itu nggak gampang. I see. Oke, seperti itu. Satu kartunya cukup berarti ya, bisa melihat. Satu itu biasanya gambaran umumnya seperti ini. Cuma detailnya mungkin bisa dibantu lagi. Dan kadang-kadang orang kalau udah tahu dapat jawabannya biasanya oke, saya mengerti. Nah, kalau ada yang ya itu saya bilang. Kalau ada yang ngeyel biasanya oke, boleh. Apalagi. Nah, seperti itu. Tapi boleh Mbak Dona mau lagi? Saya harus bertanya atau melanjutkan aja? Coba ini supaya lebih fun. Oke. Boleh. Nah, Magician. Bagaimana Mbak Dona melihatnya magician? Ya. Secara gambarnya? Ya, I can do magic sih. Ya, kalau Mbak Dona bersemangat, apapun bisa dilakukan untuk mencapai cita-cita Mbak Dona. Nah, seperti itu. Amin. Okay. Ya. Nah, kayaknya kalau buat aku cukup aja ya. Siap. In detailnya ntar lama ntar. Jadi intinya seperti itu ya. Berarti ini simbol ya, karena dia magician, jadi simbol bisa melakukan apa aja gitu ya. Tentunya dengan semangat dan ya itu. Oke. Kalaupun diusahakan agak jauh, tapi bisa tercapai dengan catatan ya dilakukan usahanya ya, nggak cuma di rumah aja. Sejauh ini menarik. Sejauh ini tingkat akurasi pembacaan tarot dari Mbak Ari itu gimana? Apakah misalnya gini, pernah ada pengalaman dan ternyata misalnya awalnya dia ngeyel gitu kan, ternyata one day nelpon, ternyata bener loh Ri gitu. Setelah itu yang saya selalu tekankan pada mereka, ini fun aja, jangan dibawa serius, tapi juga jangan diabaikan, tapi jangan hanya patokannya seperti ini. Gimana pun usaha, semangat sama doa ya. Nah, tapi dalam beberapa kesempatan saya jadi terharu ya karena salah satu sahabat saya tolong dibacain. Waktu itu dia pengen menikah dengan pilihannya dan
nggak tahu gimana caranya, tidak direstui oleh keluarganya. Dengan membaca yang agak alot kan dia, tapi begini, ya, tapi harus seperti itu menurut kartu kamu sendiri. Suatu hari dia datang dan membawa undangan sambil dia manggil saya Bebe ya, jadi wah saya jadi terharu karena panggilannya juga istimewa karena dia my little tarot reader gitu ya. Terus gini, Bebe ini undangannya ya. Jadi kamu bersama dia? Iya, terima kasih, dan dia direstui akhirnya. Itu bagi saya, walaupun kemarin dia pergi karena COVID-19 ya, tapi seperti itu. Jadi itu lebih bahagia karena berhasil membuatnya bersemangat. Karena di dalam pembacaan itu kayak Mbak Ari ngasih lebih ke tip-tip gitu ya untuk menghadapi ini, orang tuanya harus begini. Ya, karena kartunya juga memperlihatkan seperti itu ya. Tapi ini agak susah jalannya untuk ya saya semangat. Seperti itu. Nah, kan tidak selamanya pembacaan itu baik ya. Nah, kalau misalnya hasilnya diulang-ulang dan ternyata buruk, itu kira-kira gimana? Apakah Mbak Ari juga mengatakan sebenarnya atau buka kartu lagi atau gimana? Kalau ini sebenarnya ya karena rata-rata yang mungkin tidak kenal saya tapi temannya kenal, bisa juga yang sudah saya kenal. Nah, kalau yang sudah saya kenal biasanya sih bukan galak, tapi saya bilang kalau sudah 2 kali terus hasilnya tetap sama, terus ya istilahnya ngeyel, terus saya bilang saya bukan siapa-siapa, nggak apa-apa, kamu tunggu dulu waktu, siapa tahu dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya energi dan emosi kamu, semoganya kalau kita ketemu lagi bacaannya akan berbeda, dan ada yang berbeda, ada yang sama, dan biasanya kalau sama, waduh, biasanya tetap percintaan, waduh, kok tetap ya, seperti itu. Jadi dengan berjalannya waktu kadang pembacaan bisa jadi berbeda, energinya orangnya juga sudah bertambah, jadi mungkin dia jadi bersemangat sehingga kartunya juga ikut bersemangat. Nah, seperti itu. Berarti energi itu sangat berpengaruh ya? Pada saat pembacaan atau? Pada saat saya menangkapnya sebagai energi yang akan memberikan saya seperti ini nanti keluarnya, dan seperti itu dibacanya. Nah, itu saya juga nggak bisa menjelaskan secara saintifik gitu, tapi seperti itu rasa yang saya punya ya, biasanya seperti itu. Nah, untuk tarot reading ini sebenarnya bisa dipelajari oleh semua orang nggak sih? Atau memang sebaiknya nih dilakukan oleh orang-orang yang punya gift tertentu gitu? Kalau di zaman orang tua saya itu adalah amat sangat gift. Tapi dengan berjalannya waktu dan buku tarot dijual bersama dengan kartunya, itu siapapun bisa membaca, interpretasi, dan juga mungkin ngobrol dengan sesama yang mendalami bidang ini ya, jadi bisa bertukar pikiran, seperti ini. Nah, seperti itu. Tapi yang saya pengalaman saya sejauh ini, kalau saya dibacakan, saya juga dibacakan oleh mereka yang gift. Jadi mereka kadang-kadang juga saya baru pegang, kamu pasti ABC, seperti itu. Kadang saya kalau lagi bisa seperti itu, tapi kadang-kadang kalau nggak kenal sama sekali, ya memang kenalnya mereka justru lewat ini, seperti itu. Jadi sebenarnya tanpa kartu tarot pun sebenarnya kalau orang-orang yang punya gift yang Mbak Ari ini udah bisa bisa membaca ya. Mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Terus dia mungkin semacam petanya begitu biar lebih menyederhanakan bahasa kita dengan mereka. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan tarot itu berkaitan dengan mistis, itu nggak benar ya Mbak Ari ya? Sebenarnya enggak juga kan. Buku itu bisa dibaca oleh semua orang, dan buku itu pasti secara general, secara umum itu tuh ini artinya ini itu tuh udah ada semacam udah ada pakemnya ini. Jadi enggak jauh dari itu. Nah, untuk pemula nih sebaiknya nih memilih kartu tarot yang apa dan seperti apa, karena kan sekarang banyak banget ya dalam perkembangannya orang bisa membuat kartu tarotnya sendiri gitu. Kalau pemula mungkin pertama baca-baca, terus kedua jadi gini, gambar pun ya ada gambar yang amat sangat gambar yang klasik, terus ada yang amat sangat modern, ada yang lukisannya cantik, tapi ada juga yang seram-seram. Itu sebaiknya kalau yang pemula setelah baca-baca biasanya mereka akan
pergi ke suatu toko yang menjual gitu ya, dan mereka akan membeli yang sesuai dengan selera mereka. Nah, yang unik dari saya juga nggak pernah beli, jadi saya selalu diberi oleh mereka yang lebih tahu tentang kebiasaan saya dibanding mereka, walaupun mereka beli. Dan saya juga pernah menerima yang gambarnya alam Mesir begitu, dan pemiliknya bilang ini harus sama kamu karena sama saya terlalu galak seperti apa. Dia juga nggak bisa menjelaskan sehingga kartu itu menjadi milik saya, dan itu termasuk kalau dibilang oleh teman-teman saya yang lain atau yang dibacakan, ini ampuh di antara kartu kamu yang lain. Nah, seperti itu. Jadi ya, gitu. Mungkin dicocokkan dengan energi si pengguna ya bisa juga ya seperti itu. Karena ya saya juga pernah pergi ke London dan pengen beli, dan yang jual sendiri mah bilang gini, kamu pengennya seperti apa? Saya bilang Celtic style atau ini, terus mereka bilang, oh kamu lihat-lihat, tapi kalau nggak tertarik dari gambar ini, kamu nggak harus beli kok. Nah, dari situ saya, makanya kenapa saya bukan sering ya, tapi beberapa kali diberi oleh mereka yang lebih dulu beli kartu tarot dibanding saya, mungkin karena alasan-alasan seperti itu. Nah, itu juga nggak bisa dijelaskan dengan secara saintifik, tapi saya mengalami. Nah, seperti itu. Ini Mbak Ari sendiri buka ini nggak sih? Buka jasa konsultasi gitu nggak sih? Atau sambil sama teman-teman aja gitu? Kalau jadi nggak tahu gimana. Kalau mereka lagi pengen, mereka kan bilang gini, kapan bisa main ke rumah, bisa buka. Mereka ngomongnya buka dasaran itu bahasa Jawa banget ya. Berarti saya kan menggelar seperti handuk atau kain kecil gitu, dan ini akan diletakkan bisa di lantai, bisa di meja. Nah, seperti itu. Menarik sekali ya. Mbak Ari ada berapa kartu tarot nih? Semua pemberian saat ini ada cuma 3 set ya, tapi yang andalan saya si Mesir itu, karena nggak tahu koneksinya kuat dan mereka yang wow ya. Kalau bagi saya hanya mendistribusikan, dan misalnya saya selalu bilang, nah kalau salah mohon maaf, kalau benar ya bahagianya silakan disimpan juga, karena biasanya ada yang emosional dan senang banget, dan saya bilang stop. Nah, seperti itu. Sekali baca tarot itu berapa lama biasanya Mbak Ari? Sebenarnya kalau bacanya aja ya itu antara 10 menit gitu ya udah selesai, tapi kadang-kadang kan setelah itu mungkin dari interaksi kartu ke saya dan yang dibaca dengan kartunya, atau kartunya ke saya atau kartunya ke mereka, itu jadi bisa ngobrol bisa sampai 2 jam 3 jam, makanya ngafe yuk. Itu juga kode dari teman saya atau ya kadang-kadang seperti itu, karena kita melibatkan ya, setelah itu melibatkan obrolan. Nah, seperti itu. Atau Mbak Ari ada pesan-pesan gitu untuk mereka yang ingin belajar tarot? Itu menyenangkan, itu membahagiakan. Kalau bisa menolong orang, kenapa enggak? Satu. Tapi kedua, lagi-lagi kita pergi ke gereja, kita pergi ke masjid, maksudnya kita punya semua yang mendekatkan kita sama Tuhan itu dulu. Tapi kalau untuk yang penunjangnya boleh apapun ya, yang asal positif silakan. Ini boleh. Sebagai ini ya perantara aja, sebagai media untuk lebih menjelaskan. Medium untuk kita semakin bersemangat. Kalau saya melihatnya dari semangat ya. Kalau walaupun misalnya pertanyaan tentang patah hati, tapi pasti ada di balik itu yang menyenangkan apa. Oke, terima kasih banyak Mbak Ari waktunya. Ntar kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Pasti ya. Oke, ya demikian bincang-bincang kami seputar tarot bersama Ukil Sari Manggalani atau Mbak Ari. Semoga tayangan ini bisa menambah semua wawasan kita. Tentunya konten ini berdasarkan pengalaman Mbak Ari sendiri. Bisa saja Anda memiliki penafsiran dan pengalaman yang berbeda. Jika sahabat ngopi spiritual menyukai konten kami, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar esoteris dan spiritual, sekaligus membantu channel kami semakin berkembang. Sampai jumpa!